Jelang pemilu tahun 2024, ada berita-berita yang mengaitkan terkait mengenai pemilu dan penyaluran bantuan sosial. Nah, ada isu di mana ada mungkin beberapa pihak yang menginginkan penyaluran bantuan sosial ditunda setelah pemilu 2024 atau setelah pemilihan presiden dan wakil presiden beserta dengan legislatifnya. Nah, kira-kira isu ini benar atau tidak? Apakah jadi ditunda setelah pemilu untuk penyaluran bantuan sosial khususnya untuk di tahap 1 tahun 2024 ini? Dan berikut dalam catatan saya ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang masih dicairkan mulai awal bulan Januari hingga akhir bulan Januari tahun 2024 ini. Bantuan apa saja yang masih dicairkan tersebut akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat hidup, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait informasi bantuan sosial. Nah, ini beberapa di antaranya adalah yang pertama terkait mengenai isu terkait berita yang mungkin saat ini lagi beredar terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial jelang pemilu tahun 2024, karena kita tahu sendiri tanggal 14 Februari kita akan punya agenda besar, yakni pesta demokrasi, pemilihan presiden wakil presiden beserta dengan pemilihan legislatifnya. Nah, ini ada isu bahwasanya ada beberapa pihak yang menginginkan penyaluran bantuan sosial ditunda setelah pemilu, setelah tanggal 14 Februari tahun 2024 artinya. Nah, ini kira-kira berita ini atau isu ini benar atau tidak? Dan kemudian terkait mengenai bantuan sosial di tahun 2024 ini mulai Januari awal hingga sampai akhir Januari 2024 ini tercatat ada 6 bantuan dari pemerintah yang masih bisa dicairkan. Bantuan apa saja itu? Nah, akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, saat ini memasuki bulan Januari tahun 2024. Nah, bulan ini memang merupakan tahapan masa kampanye jelang pemilu tahun 2024. Sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024, kita negara Indonesia bakal punya gawe besar ya, bakal punya agenda besar, yakni pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, berikut juga dengan pemilihan anggota legislatif, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Nah, jadi nanti ada 5 surat suara ya, yang dimana kita itu bebas untuk memilihnya karena ini pesta demokrasi. Jadi rakyat Indonesia itu punya hak, punya kebebasan untuk memilih siapa calon-calon wakilnya, berikut juga dengan presidennya nanti di tahun 2024 ini. Nah, jadi karena ini masa kampanye ya, apalagi ini waktunya sangat dekat dengan pemilihan atau pemilu. Nah, jadi di tahun 2024 ini serba repot ya.
Karena untuk jadwal penyaluran seperti PKH, BPNT tahap 1 tahun 2024 itu kan rentan waktunya kan antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Di tahun-tahun sebelumnya itu sudah pernah penyaluran bansos kayak PKH, BPNT, atau bantuan sembako itu disalurkan di awal-awal tahun ya. Saya juga lupa tahun kapan itu, di awal-awal tahun kalau nggak salah akhir Januari atau mungkin bahkan pertengahan Januari itu sudah ada yang cair bantuannya. Tapi juga terkadang penyalurannya menjelang puasa atau menjelang Lebaran ya. Misal tahap 2 kan antara bulan April, Mei, Juni ya. Misal tahap 2 itu untuk puasanya misalnya di bulan April misalkan. Nah, itu biasanya di April awal ya. Di awal-awal bulan April itu disalurkan. Jadi biasanya menunggu momentum tertentu di saat mungkin kenaikan harga barang di pasar itu melonjak, atau mungkin karena daya beli masyarakat itu menurun sehingga harus menaikkan daya belinya. Nah, jadi pemerintah itu hadir untuk segera merealisasikan, menyalurkan bantuan sosial agar bisa terbantu ya untuk masyarakat kalangan bawah, khususnya para keluarga penerima manfaat ini. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan politik, saya rasa ini kayaknya kurang tepat ya. Dan pihak istana, ada salah satu koordinator staf khusus presiden ya, itu menyatakan bahwasanya setiap tahunnya kan sudah dianggarkan untuk bantuan sosial ya, karena ini kan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jadi kalau masyarakat ini sangat membutuhkan ya nggak bisa ditunda ya. Jadi terkait mengenai penyaluran bantuan sosial, entah itu nanti akan cair sebelum pemilu atau setelah pemilu, ini nggak ada kaitannya dengan kepentingan politik atau condong ke paslon manapun ya. Jadi itu. Jadi ya semoga saja ini pemerintah nanti bisa tetap bersatu ya. Kalau untuk untuk kepentingan masyarakat, apalagi kalangan rakyat yang kurang mampu, semoga saja masih bisa satu suara untuk segera memberikan hak-hak warga masyarakat yang menerima bantuan ya. Lebih cepat kan lebih baik ya. Kalau misal Januari bisa disalurkan, ya semoga saja bisa segera disalurkan. Khususnya untuk bantuannya tahap 1 tahun 2024 ini, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Jadi itu ya Sobat YouTube. Dan di sini saya sudah merangkum ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang masih bisa dicairkan mulai awal Januari hingga akhir Januari tahun 2024 ini. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, PKH periode November-Desember tahun 2023 atau PKH periode Oktober hingga Desember 2023 yang belum dicairkan, masih diberikan kesempatan di bulan Januari ini sampai batas waktu sekitar tanggal 9 Januari tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua adalah bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako, sama periodenya untuk periode November-Desember 2023 atau periode Oktober hingga Desember 2023. Ini juga masih diberikan kesempatan bagi yang mungkin masuk data susulan atau belum mentransaksikan bantuannya, baik yang masuk di KKS maupun yang lewat pos, ini masih diberikan kesempatan ya. Kayaknya kemarin infonya sampai tanggal 5 hari ini, ada yang sampai tanggal 9 Januari tahun 2024. Itu yang lewat pos biasanya. Kemudian bantuan yang ketiga adalah BLT El Nino periode November-Desember 2023 bagi yang belum mencairkannya. Nah, ini masih diberikan kesempatan hingga sampai batas waktu tertentu ya. Kemarin ada info tanggal 5, kemudian tanggal 9. Yang jelas ini harus segera dicairkan jika masih ada saldo yang masuk di KKS ya khususnya.
agar nanti tidak dikembalikan ke kas negara ya jika ada saldo yang belum ditransaksikan. Kemudian bantuan yang keempat adalah bantuan untuk anak yatim piatu. Ini baru saja data bayarnya turun dan ini masih bisa dicairkan di bulan Januari ini ya. Infonya sampai tanggal 11 atau mungkin tanggal 10 Januari 2024 ini. Dan ini untuk bantuan yatim piatu untuk periode alokasi tahun 2023, ada yang 6 bulan, mungkin ada juga yang 3 bulan ya. Kalau 6 bulan berarti 1.200.000 karena per bulannya adalah Rp200.000. Kemudian bantuan yang kelima ini adalah bantuan pangan cadangan beras 10 kg. Ini sudah mulai disalurkan untuk periode Januari 2024 ya. Jadi alokasinya untuk Januari kalau yang beras ini diberikan kepada 22 juta KPM. Kemarin kan 21,3 juta dari KPM PKH dan KPM BPNT. Sekarang diperluas ditambah lagi menjadi 22 juta KPM. Jadi ada perluasan, ada penambahan penerima, dan ini penambahannya penerima baru itu banyak yang dari data Reksoksek ya. Registrasi yang dulu itu ada seperti sensus ya, semacam sensus di tahun yang berapa itu ya, tahun berapa saya juga lupa. Kemudian yang keenam adalah bantuan PIP tahun 2023 yang belum sempat tercairkan atau mungkin dananya baru masuk. Nah, ini masih diberikan kesempatan di bulan Januari ini masih bisa dicairkan untuk bantuan PIP 2023. Jadi itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga penyaluran bansos tahap 1 2024 tidak ditunda setelah pemilu ya. Karena yang pasti semuanya kan nggak mau ya. Siapa yang setuju ditunda setelah pemilu? Nah, silakan angkat jari, angkat tangan. Saya rasa banyak yang nggak mau ya. Ya, kita hanya bisa berharap saja, bisa berdoa saja. Ya, nanti entah itu sebelum pemilu atau setelah pemilu, bagi kami ya nggak masalah ya. Yang penting nanti bisa cair bantuannya ya. Jadi ya harus lebih bersabar saja. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.